Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, CEO and Founder Megatech Academy, Kariski Dwi Ananda, dan yang terhormat pemateri training pada malam hari ini, Kak Dina Maulia ST. Sebelumnya, terima kasih Kak Dina telah menyempatkan waktunya untuk sharing materi pada training kita malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deborah. Saya selaku MC pada training kita kali ini yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara pada training pemanfaatan teknologi BIM untuk pengelolaan aset bangunan berkelanjutan ini, untuk penelitian mohon share presentasi terlebih dahulu, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir, diharapkan mengisi presensi. Untuk link presensi akan dikirimkan di awal dan di akhir acara. Oke, link presensi sudah di-share ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah join, boleh langsung diisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Oke teman-teman, sembari menunggu teman-teman mengisi link presensi, saya ingin membacakan SOP yang telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun SOP-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta dilarang membagikan meeting ID kepada orang lain selain peserta training pemanfaatan teknologi BIM untuk pengelolaan aset bangunan berkelanjutan. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas dan rapi saat training berlangsung. Yang ketiga, peserta yang bergabung di Zoom diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan ketentuan yang diberikan panitia, yaitu dengan format peserta underscore nama. Oke, teman-teman yang sudah hadir di Zoom, sekiranya bisa mengganti namanya dengan format peserta underscore nama ya, teman-teman. Ayo, teman-teman boleh diganti ya. Yang keempat, peserta diharapkan menyalakan video serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung. Dimohon juga kepada teman-teman yang sudah hadir, dimohon untuk menghidupkan kameranya dan juga menggunakan virtual background supaya ketika nanti training bisa berjalan dengan baik ya teman-teman. Oke, yang kelima, pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Jadi teman-teman nanti akan ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut kepada pemateri, itu bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau langsung menyalakan fitur raise hand ya teman-teman. Yang keenam, MC berhak mengatur jalannya training. Yang ketujuh, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi materi berlangsung, kecuali telah dipersilakan oleh pemateri atau MC. Dan yang terakhir, link presensi kedua akan dibagikan di akhir acara. Baik, teman-teman, itulah SOP untuk training kita pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum membacakan acara yang akan dilangsungkan, saya mau bertanya dulu sama teman-teman, apakah sudah mengisi link presensi, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, oke. Eh, bagi yang belum mengisi, boleh langsung diisi ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita memasuki acara. Yang pertama adalah acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya
Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memutarkan lagu Indonesia Raya. Oke, teman-teman, kita masuk ke acara inti, yaitu acara pemaparan materi oleh narasumber. Gimana nih, teman-teman? Udah pada siap belum untuk mulai ke acara intinya, yaitu pemaparan materi? Siap, Kak, siap. Oke, Siap. udah pada semangat banget ya, teman-teman. Udah pada sangat antusias. Untuk itu, saya mau sapa dulu nih, buat Kak Dina Molia. Apakah sudah join, Kak, di Zoom? Hadir. Oh iya, halo Kak Dina. Eh, Gimana Kak kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Kak? Alhamdulillah baik. Ternyata banyak juga ya yang gak malam mingguan. Iya Kak, mereka udah sangat antusias ini Kak, mau mau belajar bareng nih Kak sama Kakak. Oke, Eh, oke, dari Kak Dina sendiri, apakah sudah siap Kak untuk memaparkan materi? Udah, boleh? Oke, karena tadi dari peserta sudah sangat antusias ya Kak, dan juga dari Kak Dina juga sudah siap, maka dari itu layar dan waktu saya persilakan kepada pemateri yaitu Kak Dina untuk menyampaikan materi. Saya coba share screen ya, teman-teman. Saya kelihatan ya? Iya, kelihatan Kak. Oke, sebelumnya selamat malam dulu untuk semua teman-teman yang udah join malam ini. Thanks banget udah menyisihkan waktu malam minggunya ya untuk kita sama-sama belajar sebenarnya terkait BIM. Jadi materi yang mau saya bawakan malam ini itu judulnya adalah pemanfaatan teknologi BIM untuk pengelolaan aset bangunan berkelanjutan. Dimulai dari pengertian pasti ya, definisi dan juga kaidah sebenarnya BIM itu tuh apa sih? BIM eh, atau Building Information Modeling ya, itu sebenarnya adalah suatu uh, siklus ya, suatu daur. Jadi BIM itu bukan hanya hasil output suatu project gitu ya. Jadi dia itu adalah sebuah siklus. Jadi BIM itu sebenarnya mencakup seluruh proses konstruksi ya. Jadi itu proses konstruksi
mulai dari awal desain, kemudian kita penggunaan desain, pembangunan, kemudian di akhir revisi dan juga realisasi gitu. Kalau yang satu ini kan penggunaan BIM itu adalah visualisasi digital asset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan juga operasi untuk membentuk dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kenapa? Kenapa untuk membentuk dasar pengambilan keputusan yang tepat? Karena BIM itu kan dia seperti dari tadi dia itu adalah suatu proses. Dari mulai desain sudah ada pertimbangan untuk pembuatan desain, bagaimana sih desain yang tepat, desain yang nantinya itu bisa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan dan juga untuk pembangunan itu sendiri ya. Kemudian dari desainnya diimplementasikan ke dalam konstruksinya, baik itu bangunan ataupun konstruksi lainnya. Dan juga operasinya. Operasinya itu setelah konstruksinya jadi, konstruksi tersebut bisa beroperasi selayaknya atau enggak. Terus nanti apakah dengan pembuatan hasil dari konstruksinya itu nanti apakah punya efek samping yang atau dampak yang buruk gitu ataupun berdampak baik. Selanjutnya ada pendefinisiannya yaitu BIM ini itu adalah proses kolaboratif dengan menggunakan pastinya teknologi yang mencakup seluruh siklus hidup. Siklus hidupnya siapa nih? Siklus hidupnya si konstruksinya karena kan BIM pastinya yang dirancang itu adalah konstruksinya ya. Jadi siklus hidup konstruksinya mulai dari rancangan hingga membangun dan mengoperasikan. Jadi diingatkan kembali bahwa BIM itu bukan hanya kalau teman-teman tahu mungkin sebelum kita proyek pembangunan kita punya DED ya mungkin jadi bentuk desain kita baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi BIM itu sendiri bukan hanya desain yang kita gunakan sebagai acuan untuk pembangunan konstruksi, tapi juga BIM ini mencakup proses dari awal desain, terus penggunaannya, hingga mengoperasikan bahkan itu dari revisi hingga analisis dampaknya. Terus kenapa sih kok penggunaan BIM ini penting? Padahal kan selama ini kita dalam konstruksi ini kita udah biasa pakai teman-teman biasa mungkin pakai CAD ya, desain sketch di CAD gitu. Terus kenapa sekarang kita harus lebih advance lagi, kita pakai BIM gitu? Yang pertama, karena BIM ini bisa memprediksi biaya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa penggunaan BIM ini itu bukan hanya model 3D ya. Jadi eh, penggunaan BIM ini itu dia mencakup segala aspek informasi. Kalau misalkan kita biasa pakai 2 dimensi, misalkan untuk pembangunan konstruksi, kita biasa pakai DED, terus sketchnya kita biasa 2 dimensi ya, sketch peruangan seperti itu kan memang setiap ruangan itu setiap sketch itu pasti punya informasi juga ya teman-teman. Tapi informasi yang dimiliki oleh 2 dimensi itu adalah informasi yang hanya atributnya. Sementara di dalam BIM, informasi yang dijual oleh BIM itu adalah informasi semantik. Jadi informasi semantik itu apa? Informasi semantik itu adalah informasi yang kita peroleh dari hasil eh, pengolahan dari atributnya gitu teman-teman. Jadi BIM ini bisa memprediksi biaya karena di dalam BIM kita tuh bisa melakukan informasi semantik itu. Kita bisa melakukan perhitungan. Misalkan penilaian harga bangunan, kita bisa masukin biayanya teman-teman. Bukan hanya biaya berapa harga bangunannya, tapi kita bisa mulai dari detail. Misalkan suatu bangunan, kita kan pasti, misalkan kita bangunan berdiri dinding gitu ya teman-teman. Dinding pasti banyak bahan-bahannya mulai dari batu bata, kemudian pasir, semen. Itu kita perinci, itu bisa ada di dalam BIM dan kita bisa lihat itu secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan model 3D-nya. Kemudian yang kedua, yaitu BIM itu bisa memberikan penjadwalan. Jadi BIM itu teman-teman bisa langsung connecting dengan kita bisa sebut schedule ya, schedule untuk proses konstruksinya. Jadi ketika
melakukan BIM itu tidak hanya kita memikirkan bagaimana model bangunan atau model konstruksinya itu bisa jadi gitu ya sebagai acuan kita untuk pembangunan, tapi kita juga perhitungkan mengenai schedule. Jadi misalkan kita punya target pembangunan selama 1 tahun. BIM bisa memprediksi misalkan 1 bulan udah harusnya segimana nih yang udah terbangun gitu ya. Bangunannya udah sampai berapa lantai nih yang terbangun gitu. Dan teman-teman bisa eh, gunakan scheduling di BIM itu langsung connecting dengan model 3D-nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pentingnya eh, BIM dalam kebutuhan energi. Jadi kalau misalkan kita bandingin ya teman-teman, kita biasa konstruksi dengan 2 dimensi yang tadi teman-teman biasa pakai CAD, itu kan pasti banyak eh, baik surveyor maupun kontraktor yang datang langsung ke lapangan kan ya. Tapi dengan penggunaan BIM, teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan menghemat energi, yang mana kolaborasi ini teman-teman bisa lakukan secara virtual dan juga bisa dilakukan secara cloud gitu ya. Jadi BIM ini dia meminimalisir kebutuhan energi. Jadi kita meningkatkan efisiensi dari suatu pembangunan konstruksi. Kemudian BIM juga mengurangi risiko. Kenapa sih kok BIM bisa mengurangi risiko? Jadi BIM itu teman-teman, BIM bisa eh, dia itu memprediksi kira-kira gimana ya yang bagus itu konstruksinya. Jadi kalau misalkan BIM juga bisa dia menguji coba gitu teman-teman, misalkan suatu bangunan kalau misalkan nanti dia dikasih ada gempa, apakah dia akan rubuh segimana. Dilihat kan kalau di BIM itu kita bisa desain mulai dari dasar ya teman-teman, dan juga kita bisa sesuaikan kembali bahan bangunan sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang klien kita butuhkan gitu. Jadi simpulannya BIM itu kenapa sih penting? Karena BIM itu tidak hanya memvisualisasikan struktur bangunannya aja atau model 3D-nya aja, tapi dia juga mendukung pengelolaan asetnya secara jangka panjang dan efisien. Kenapa? Karena kan tadi kan BIM itu dia suatu siklus ya. Jadi BIM itu bukan hanya sampai di struktur bangunan, bangunannya selesai, kemudian sudah selesai BIM-nya. Enggak, tapi BIM ini itu dia lebih hingga jangka panjang sampai nanti ke depannya mungkin mau ada regenerasi dari si bangunannya atau bangunannya butuh maintenance, itu bisa juga dikelola dengan menggunakan BIM. Selanjutnya BIM, Building Information Modeling. Building, B-nya tuh apa sih? Building yang dimaksud di dalam BIM ini itu bukan hanya building, oh berarti bangunan aja ya, berarti mungkin kayak sekolahan atau gedung pemerintahan gitu. Tapi building sini artinya adalah konstruksi gitu ya teman-teman. Jadi konstruksinya itu seperti apa? Konstruksi itu artinya eh, apapun yang memiliki kerangka gitu ya. Misalkan mulai dari bangunan udah pasti, kemudian jembatan, jalan, infrastruktur pasti. Sesimpel mungkin teman-teman bisa lihat kursi. Kursi itu juga punya konstruksi kan ya. Dia punya rangka. Rangkanya itu yang si kayu-kayunya itu kemudian kita bisa adjustment, mungkin tambahin lagi bantalannya gitu kan ya, itu juga termasuk konstruksi. Terlebih lagi dia dimodelkan 3D dan juga diberikan informasi, misalkan informasinya apa, informasinya ini uh, ukuran kayunya tuh berapa, bahan kayunya apa, ketahanannya gimana, kemudian nanti lebih lanjutnya lagi bisa, oh berarti BIM ini, berarti kursi ini dengan kayu ini bisa bertahan berapa lama gitu. Jadi BIM sendiri kan Building Information Modeling, artinya ada buildingnya, ada informasinya, kemudian model dan informasi ini dimodelkan menjadi satu. Jadi di combine gitu ya antara model 3D dan juga informasinya. Selanjutnya karakteristik. Jadi apa sih ya yang jadi ciri khas BIM yang membedakan dari modeling-modeling yang lain? Yang pertama, BIM
itu udah pasti menggunakan model 3 dimensi ya teman-teman. Jadi bukan 2 dimensi yang cuma sketch. Model 3 dimensi bisa menunjukkan secara real gimana konstruksi tersebut ada gitu ya. Dan model 3D ini terintegrasi. Maksudnya gimana? Terintegrasi ini artinya model 3D-nya itu nyambung ya teman-teman. Nyambungnya kemana? Nyambungnya ke tadi informasinya. Informasinya bisa apa aja yang terhubung dengan BIM. Informasinya itu bisa satu, tadi kuantitinya. Kuantitinya itu apa? Kuantitinya itu gimana harga-harga kita bisa bangun bangunan. Itu kita bisa masukin itu dan itu bisa kita integrasikan atau kita sambungkan, kita konekin, kita link ke model 3D-nya langsung. Kemudian schedulingnya teman-teman, penjadwalan pembangunannya. Nah, dari kedua itu kita bisa dapetin nanti informasi semantik yang terhubung sama model 3D-nya gitu. Kemudian yang kedua yaitu basis data informasi bangunan. Karena BIM ini kan mengandung informasi ya. Informasinya itu lebih advance-nya adalah informasi semantik. Informasi semantik didapat dari mana? Didapat dari atribut. Atribut yang dimiliki oleh model 3D-nya sendiri. Kalau misalkan contohnya kita misalkan di ArcGIS ya teman-teman, kita biasa bisa misalkan suatu uh, SHP gitu ya, SHP 2 dimensi bangunan, kita bisa buka open attribute table. Atributnya kan artinya dia punya atribut informasi apa sih yang ada di dalam data itu, tapi kan dia cuma ada informasi-informasi atributnya aja. Kalau misalkan informasi semantik itu teman-teman, dia itu udah olahan dari hasil eh, atributnya itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dan juga interoperabilitas. Kolaborasinya dalam hal apa? Kolaborasinya itu dalam hal tadi, kalau menggunakan BIM, kita kan bisa lebih meminimalisir pekerjaan gitu ya. Jadi biasanya kita kalau misalkan proyek bangunan gitu, kita harus datang mantau nih gimana hasil pekerjaan yang di teman-teman yang ada di lapangan. Kalau dengan BIM, kita bisa melakukan kolaborasi itu secara virtual ya teman-teman. Kita bisa menggunakan BIM yang kita koneksikan di cloud. Jadi BIM ini bisa dikolaborasikan dengan dikerjakan bersama teman-teman lainnya secara virtual. Kemudian interoperabilitas itu apa sih? Jadi kalau kita pisah-pisah kata-katanya, inter itu antar, operate bekerja, kemudian ability, kemampuan ya. Jadi interoperabilitas itu apa? Itu tuh adalah kemampuan BIM ini untuk bekerja antara model dan informasinya bisa berkesinambungan. Jadi kalau misalkan kita biasanya tuh mungkin model 3D-nya dengan informasinya itu tuh terpisah. Misalkan kita punya uh, model acuan untuk pembangunan. Misalnya kita punya model, kemudian kalau kita mau memperhitungkan harga pembangunannya, kita bisa lagi, misalkan kita buat perhitungannya itu di Excel. Artinya kan ketika misalkan teman-teman bikin bangunan 4 lantai dengan 100 ruangan. Ketika teman-teman mau search gitu ya, mau hitung per ruangan kan teman-teman harus manual ya, manual dengan data terpisah. Oh, yang bangunan ini kemudian kita harus hitung lagi dan kita harus cari lagi di bagian Excelnya perhitungannya. Tapi kalau di BIM, teman-teman bisa langsung query. Jadi teman-teman ketika klik di suatu ruangan gitu ya, itu bisa langsung muncul. Misalkan teman-teman mau apa? Mau hasil harga harga penilaian bangunannya gimana? Kemudian mungkin teman-teman mau lihat perhitungan pajaknya gimana gitu. Itu bisa langsung nyambung gitu ya teman-teman, nggak perlu terpisah lagi. Selanjutnya, siklus hidup bangunan yang terintegrasi. Tadi kan disebutkan itu suatu barrier ya, yaitu bukan hanya model 3D, tapi juga suatu siklus dari siklus hidup si bangunannya. Jadi mulai dari tadi desain, kemudian
regenerasi dari bangunannya. Dan itu sering terintegrasi di BIM ya. Jadi dari semua proses tadi itu kita bisa eh, visualisasikan di BIM. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis dan juga simulasi yang mendalam. Jadi maksudnya gimana? Jadi teman-teman itu bisa melakukan simulasi loh. Misalkan ketika teman-teman bisa melakukan simulasi, misalkan teman-teman mau bikin untuk pembangunan yang kalau sekarang kan lagi tren karbon ya. Misalkan pembangunan untuk kontribusi karbon, teman-teman bisa lakukan simulasi. Jadi misalkan teman-teman desain mungkin di dinding-dindingnya itu pakai tumbuh-tumbuhan gitu kan. Itu bisa teman-teman bikin simulasinya itu di dalam BIM dan juga terintegrasi dengan uh, data atau informasi yang teman-teman mau ikut sertakan gitu. Kemudian urgensinya itu kenapa sih kok emangnya sekarang tuh udah penting ya kita untuk pindah pakai ke BIM gitu. Jadi yang pertama udah pasti peningkatan kolaborasi dan koordinasi untuk seluruh pekerja dalam proyek tersebut ya. Jadi kolaborasi dan koordinasinya pastinya itu lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih minim energi. Jadi kita lebih minim biaya. Gitu. Selanjutnya peningkatan akurasi dan prediktabilitas. Jadi kalau di BIM kan kita bisa tuh ya ada informasi berapa sih harganya, terus gimana sih penjadwalannya. Nah itu kita bisa memprediksi kan teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya target pembangunan 1 tahun, artinya kita uh, butuh pekerjaan ini selesai per bulannya itu sejauh mana. Artinya kita butuh pekerja sebanyak apa gitu ya. Kemudian akurasi BIM itu punya tingkat kedetailan itu yang tinggi ya. Nah, jadi teman-teman bahkan di eh, project-project itu, misalkan kita punya project di kilang minyak gitu ya, itu kita kan pasti kita modelkan itu pipa-pipanya gitu ya teman-teman. Nah, antara pipa satu dengan pipa yang lainnya ketika dihubungkan, itu kan nggak mungkin ukurannya sama ya teman-teman. Pasti dia punya beda beberapa mili supaya dia bisa klop, dia bisa masuk ke dalam, jadi itu bisa nyambung antar pipanya. Itu tingkat akurasi dari BIM itu bisa sampai milimeter gitu ya teman-teman. Kemudian efisiensi biaya dan waktu. Jadi karena tadi kita bisa memprediksi bangunan kita mulai dari harga, kemudian mulai dari penjadwalan. Jadi kita bisa memprediksi, uh, jadi kita butuh biaya berapa nih. Dan juga kita bisa menentukan juga teman-teman bahan bangunan atau uh, bahan bangunan. Jadi kita bisa tahu nih uh, harga untuk kita membangun itu berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan kira-kira dari harga kontraknya nih, waduh, kok kok ini melampau gitu ya harganya dari yang kita desain gitu. Artinya kita bisa melakukan efisiensi mungkin kita bisa lebih uh, lebih percepat waktunya gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk di efisiensi waktu karena kita kan ada sistem scheduling ya di BIM, jadi kita bisa melakukan penjadwalan sehingga itu bisa jadi acuan buat teman-teman yang kerja di lapangan. Kemudian keberlanjutan dan juga dampak lingkungan. Jadi ketika kita menggunakan BIM, tadi kan BIM bisa menjadi simulasi. Misalkan kita membangun bangunan, misalkan kita mau bangun uh, apartemen gitu ya. Terus kemudian tapi di sekitarnya itu banyak rumah-rumah warga yang rumah tapak. Artinya itu harus dipikirkan juga ya teman-teman dampak lingkungannya. Kalau misalkan kita membangun apartemen gitu ya, itu kan artinya apartemen itu akan bukan hanya akan menjulang ke atas teman-teman ya, tapi dia juga akan mengambil sumber daya yang ada di bawah di tanahnya gitu. Dia contohnya aja dia akan ambil air tanahnya.
Jadinya apa dampaknya untuk lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar akan kesusahan air tanah. Kalau misalkan air tanahnya sampai terlalu banyak disedot oleh apartemennya, selain yang rumah-rumah tapak di sekitarnya itu akan kesusahan air, kemudian itu akan menyebabkan menurunnya muka tanah. Menurunnya muka tanah akan berdampak apa? Akan berdampak land subsiden. Akhirnya apa? Akhirnya akan ada uh, bencana ya teman-teman. Akan ada bencana yang pastinya berdampak besar untuk lingkungannya. Selanjutnya manajemen siklus hidup aset bangunan. Maksudnya gimana? Jadi kalau di BIM, teman-teman itu bisa melakukan, kita bisa manajemen gitu ya. Manajemennya itu apa? Kita bisa melakukan maintenance. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan maintenance. Misalkan teman-teman bangun bangunan, misalkan di bangunan itu teman-teman pasang AC gitu ya. Pasang AC, eh, jadi kalau di BIM itu teman-teman bisa nentukan kalau AC itu misalkan lifetime-nya berapa sesuai dengan kapasitasnya ya. Misalkan dia hanya tahan eh, 3 tahun gitu. Setelah 3 tahun dia perlu maintenance atau dia perlu diperbaharui. Kalau misalkan teman-teman pakai BIM, teman-teman nggak perlu ngecek misalkan satu-satu gitu ya, yang mana sih yang udah itu, yang udah nggak layak, aset-asetnya, yang mana yang udah nggak layak, benda-bendanya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cari dari BIM, teman-teman bisa langsung tentuin eh, yang memang udah nggak layak gitu ya, dan juga BIM bisa memberikan eh, kayak warning gitu, oh yang ini tuh udah nggak layak loh gitu. Kemudian inovasi dan integrasi di masa depan. Inovasi yang gimana sih? Maksudnya kalau sekarang kan kita lagi marak berita tentang karbon yang nggak diserap ternyata ya sama bumi kita. Nah, kita bisa teman-teman pakai BIM untuk melakukan inovasi itu. Inovasi seperti apa? Misalkan kita mau meningkatkan, membantu gitu ya, sedikit aja meningkatkan penyerapan karbon. Kita bisa, misalkan kita bangun bangunan yang ramah lingkungan, yang misalkan kalau sekarang tuh banyak bangunan yang di dindingnya itu banyak ditanam untuk vertical garden gitu ya teman-teman. Itu termasuk inovasi dan juga integrasi untuk menyumbang menurunkan emisi karbon di masa depan. Nextnya adalah tantangan yang mungkin yang akan dihadapi oleh BIM ini ya. Jadi kalau tadi mungkin terlihatnya BIM ini kok uh, terlalu bagus gitu ya. Sebenarnya BIM juga punya banyak kelemahan dan juga kekurangan. Apa aja? Ini salah tiganya ya. Salah tiganya yang pertama adalah kompleksitas dalam integrasi. Jadi walaupun tadi uh, BIM itu kan mudah diakses dan juga mudah untuk berkolaborasi dengan BIM gitu ya, dibandingkan dengan kita harus setiap mau kolaborasi harus ke lapangan gitu. Nah, tapi sebenarnya BIM itu kan kompleks ya. Ada model 3D, ada informasinya. Jadi ketika kita melakukan kolaborasi itu sebenarnya tuh kompleks. Jadi kita tuh butuh integrasi yang lebih sulit untuk berkolaborasi dengan BIM dibandingkan kita menggunakan 2 dimensi karena mungkin pemahaman dan juga pendefinisian yang lebih sederhana. Kemudian tantangan manajemen data. Karena kalau misalkan kita pakai 2 dimensi, itu kan kebanyakan kita nggak melakukan manajemen data, terutama manajemen asetnya ya teman-teman. Nah, ketika manajemen data itu dilakukan terpisah dengan model bangunannya, itu sebenarnya lebih mudah dan kita uh, me- lebih sederhana untuk memahaminya gitu ya, dibandingkan dengan dia terintegrasi dengan model 3D-nya. Sebenarnya itu lebih kompleks dan juga dalam pemrosesan manajemen datanya itu juga itu lebih kompleks gitu ya. Yang ketiga itu adalah masalah interoperabilitas. Kalau tadi saya sampaikan bahwa interoperabilitas itu adalah gimana sih kemampuan BIM itu bekerja antara model 3D dan juga informasinya. Sebenarnya pekerjaannya BIM yang mengintegrasikan antara model 3D dan juga informasinya itu nggak mudah ya. Jadi, eh,
bukan hanya gak mudah untuk kita memahami hasil hasilnya, tapi apalagi untuk pas ketika ketika kita ngolahnya ya itu lebih gak mudah lagi. Jadi itu adalah tantangan interoperabilitasnya yang mana belum banyak juga engineering BIM yang bisa melakukan integrasi integrasi data dan juga model 3D. Nah, ini cukup menarik juga ya. Jadi sebenarnya BIM itu kan dimensinya udah banyak. Maksudnya BIM itu udah mengintegrasikan antara model 3D dan juga informasinya. Tapi sebenarnya di dalamnya lagi lebih kompleksnya lagi BIM itu sendiri itu dipecah lagi teman-teman. Jadi dia itu diberikan tingkatan-tingkatan lagi di dalam BIM-nya. Yang artinya itu adalah dimensi dari BIM-nya. Maksudnya apa? Jadi dimensi dalam BIM ini itu artinya itu eh, semakin tinggi dimensinya, artinya semakin banyak informasi yang ada di dalam BIM itu sendiri. Jadi misalkan eh, model BIM itu banyak informasinya kan artinya model BIM-nya itu lebih advance lagi untuk meningkatkan manajemen proyeknya ya. Sehingga ketika ngambil keputusan itu lebih matang lagi gitu. Dan juga siklus hidup dari proyek ataupun dari si bangunannya itu dia lebih terarah gitu. Kalau di sini dilihat ada dari 3 dimensi hingga 10 dimensi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, model BIM 3 dimensi ini common banget ya. Semua orang pasti tahu model 3D. Model 3D, saya kembali jelaskan lagi model 3D itu apa. Pasti model 3D itu ya, uh, kalau misalkan sederhananya 3D itu, kalau misalkan 2 dimensi itu persegi, 3 dimensinya uh, kubusnya gitu ya. Jadi ada 3 parameter. Yang pertama itu panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau model 3D ini itu hanya visualisasi modelnya aja, teman-teman. Jadi dia itu belum ada informasi di dalamnya. Jadi hanya visualisasi model. Misalkan teman-teman punya background, yaitu hanya model dari bangunannya aja ya. Yang pastinya kalau model 3D kan lebih advance dari model 2 dimensi ya. Jadinya model 3D itu pasti akan mempermudah perencanaan desain dan visualisasi sebelum pembangunan konstruksinya itu dimulai. Naik ke 4 dimensi. Ke 4 dimensi ini itu yang ditambahkan informasinya apa? Informasi waktu ya. Informasi waktunya itu gimana? Informasi waktunya itu dalam hal scheduling. Yang tadi sudah disinggung juga, kalau dalam BIM ini kita itu bisa melakukan eh, manajemen waktu gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan proyek, teman-teman bisa tahu ketika misalkan proyek 1 tahun, ketika 1 bulan itu udah sejauh mana sih hasil proyeknya. Jadi BIM 4 dimensi ini itu memungkinkan pengelolaan proyek lebih efisien dengan simulasi waktu konstruksi dan untuk membantu mengurangi potensi keterlambatan. Jadi ini itu akan menekan yang namanya ngaret-ngaret gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan biasanya proyek 6 bulan jadi setahun itu udah common banget ya kita temuin. Kalau misalnya kita pakai BIM, teman-teman itu bisa melihat kalau misalkan sebulan tuh jadinya segini. Kemudian teman-teman bisa juga prediksikan misalkan nanti dalam waktu 1 bulan itu kan pasti nanti ada hari liburnya berapa hari. Kemudian belum lagi kalau misalkan ketemu cuti lebaran atau cuti tahun baru itu kan pasti akan lebih mengurangi lagi penjadwalannya ya. Jadi teman-teman bisa lagi uh, mulai dimanajemenkan ulang lagi gimana scheduling untuk proyeknya supaya nggak ada tuh ngaret-ngaret. Jadi kita juga ke kliennya uh, lebih matang lagi gitu. Yang kelima, itu ada biaya. Ini juga sudah diterapkan juga ya, mulai diterapkan. Jadi teman-teman itu bukan cuma schedule, jadi selain model 3D ditambahkan lagi schedule, ditambahkan lagi biayanya. Jadi misalkan untuk suatu bangunan, teman-teman mau bangun misalkan apartemen.
Nah, apartemen itu kan pastinya misalkan kita bangun dari dinding gitu ya. Dinding itu kan ada batu bata, kemudian kita sambung lagi dengan semen, pasir gitu ya. Nah, elemen-elemen itu teman-teman kita masukin ke dalam model 3D-nya, biaya-biaya itu. Nah, nanti itu kan berarti kalau misalkan kayak gitu teh, ini ya apa namanya atribut dari si modelnya. Nah, ketika atributnya itu terintegrasi ke model 3D, itu kan akan membentuk BIM. Nah, BIM itu bisa nantinya teman-teman masukkan informasi semantiknya dari atribut-atribut yang udah teman-teman punya tadi. Nah, kalau misalkan tadi kita udah punya manajemen biayanya, teman-teman itu bisa memprediksi anggaran biayanya itu secara tepat. Jadi nggak ada tuh nanti misalkan kita udah jalan proyek 6 bulan tiba-tiba oh bengkak gitu ya. Tiba-tiba biayanya jadi ada peningkatan gitu. Kalau misalkan kita integrasikan dengan bangunannya, kita bisa sesuaikan dengan lebih akurat gitu teman-teman. Dan juga ini membantu pengelolaan anggaran selama proyek berjalan. Jadi misalkan eh, biayanya dikombin lagi dengan schedulingnya. Jadi ketika misalkan kita punya nilai pagu sekian, berarti artinya kita harus bisa spend per bulannya itu berapa gitu kan. Jadi harus dikelola, bisa dikelola dengan mengintegrasikan model 3D-nya ini dengan bangunannya secara langsung. Jadi ketika teman-teman misalkan kalau bangun apartemen, teman-teman bisa langsung lihat uh, mau lihat harga dan juga schedule per ruangannya dong. Teman-teman bisa langsung klik bangunannya, kemudian muncul uh, tadinya ya biaya dan juga schedulingnya. Nah, ini BIM 6 dimensi. Ini belum common ya, mulai dari 6 dimensi ini belum common kita terapkan di Indonesia. Jadi dia itu menambahkan menambahkan keberlanjutan atau sustainability. Sebenarnya sustainability ini kan kita mungkin sekarang lagi ramainya itu ada SDGs ya yang ada 17 parameter itu. Nah, kalau di BIM 6 dimensi itu dia itu menambahkan informasi keberlanjutan seperti penggunaan energi dan juga dampak lingkungan. Jadi kalau BIM 6 dimensi itu teman-teman bisa mensimulasikan misalkan teman-teman bangun suatu bangunan di suatu kawasan tertentu, teman-teman harus juga uh, mempertimbangkan dampaknya. Misalkan teman-teman bangun bangun jalan tol di suatu kawasan gitu ya. Teman-teman harus pertimbangkan bagaimana kawasan itu. Misalkan kemarin ada contoh uh, pembangunan tol, dia itu melewati uh, bukan kawasan perumahan, jadi dia seperti lahan terbuka gitu ya, lahan terbuka. Nah, ternyata di situ itu ini teman-teman banyak di daerah itu banyak marmutnya ternyata. Di kemudian artinya apa? Dia harus memikirkan dampak lingkungan untuk si marmutnya kan. Jadi dia juga akhirnya si proyek tol itu dia harus melakukan ganti rugi terhadap marmut-marmut yang dia gusur gitu ya istilahnya teh. Eh, jadi itu ya dampak lingkungan yang mungkin kita nggak pernah kepikiran gitu ya. Oh ternyata tuh ada loh yang kayak gitu tuh. Kita harus juga memikirkan itu. Jadi kalau misalkan bangunan BIM, kita bisa uh, kan BIM bisa berintegrasi ya dengan informasi-informasi kawasan yang mau kita gunakan. Jadi kita harus tahu, kita juga bisa tahu gimana sustainability-nya. Kalau BIM 6 dimensi ini juga bisa membantu teman-teman untuk mendesain uh, contohnya adalah bangunan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian bisa juga teman-teman mungkin mau bikin bangunan yang ramah lingkungan biar uh, bisa melakukan analisis energi dan juga pengurangan karbon gitu ya. Jadi kan teman-teman harus banyakin tanamannya, mungkin jenis tanamannya teman-teman pilih yang dia penyerapan karbonnya itu tinggi gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman masukin saat teman-teman desain di menggunakan BIM gitu.
Yang ketujuh, lebih advance lagi, BIM 7 dimensi. Ini adalah manajemen fasilitas ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan BIM, teman-teman itu bisa tentuin fasilitas yang teman-teman mau masukin di BIM itu kan ya. Jadi kita bisa menentukan fasilitas apa aja yang ada, kuantitas fasilitasnya gimana, dan juga kualitas fasilitasnya gimana gitu. BIM 7 dimensi ini dia itu menambahkan lagi informasi terkait manajemen fasilitas untuk mendukung pemeliharaan bangunan setelah konstruksi selesai. Jadi bukan cuma fasilitas yang kalau fasilitas itu kan teman-teman misalkan kita bangun gedung kuliah gitu ya. Kita bangun gedung kuliah, fasilitasnya apa? Fasilitasnya itu yang akan dimasukkan setelah konstruksinya selesai. Misalkan mau dimasukin komputer, mau dimasukin meja, mau dimasukin kursi gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa integrasikan manajemen fasilitas itu menggunakan BIM. Selanjutnya, BIM 7 dimensi ini bisa meningkatkan efisiensi pemeliharaan dengan menyediakan data aset untuk jangka panjang. Tadi juga udah disinggung ya terkait tentang pemeliharaan. Maksudnya tuh gimana? Jadi teman-teman bisa maintenance bangunan atau konstruksi yang teman-teman bangun itu pakai BIM. Jadi kan BIM itu bukan hanya uh, desain, ada modelnya, kemudian teman-teman bangun, udah selesai. Enggak, tapi ketika dia sudah konstruksinya selesai, masih ada penggunaan BIM untuk manajemen fasilitas. Kemudian ada lagi untuk pemeliharaannya, untuk maintenance-nya. Jadi teman-teman bisa uh, menggunakan informasi-informasi dari BIM yang terintegrasi dengan model bangunannya itu untuk manajemen uh, pemeliharaannya, untuk melihat apakah ini masih layak atau enggak gitu ya. Juga selanjutnya ini itu BIM itu bisa juga untuk melihat uh, apa bencana yang bisa terjadi gitu ya teman-teman. Simulasi bencana itu juga bisa teman pakai BIM. Yang kedelapan lebih advance lagi yaitu adalah dengan menambahkan informasi K3. Kalau yang bisa kita tahu di berbagai industri teknologi gitu ya, itu kan banyak banget di setiap perusahaan itu butuh K3 untuk kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya. Nah, untuk suatu konstruksi gitu ya, penggunaan BIM 8 dimensi dengan menambahkan input kesehatan dan keselamatan ini itu memfokuskan pada aspek kesehatan dan juga keselamatan di lingkungan konstruksi dan bangunan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjaga standar keselamatan dengan mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi. Jadi ketika kita desain gitu ya teman-teman, kita kan bisa tahu tuh ya eh, apa eh, sedetail misalkan eh, baut yang cocok untuk pipa ini tuh pas atau enggak. Ini itu tuh udah tepat ukurannya atau enggak. Nah, itu ya. Jadi ketika kita desain dengan BIM itu kan tingkat akurasinya tuh tinggi. Jadi teman-teman bisa eh, untuk mengurangi keselamatan risiko kecelakaan kerja itu karena kita pun melakukan pemodelan itu juga akurasinya tinggi, ditambahkan juga informasi-informasi yang ada di dalamnya itu banyak gitu ya. Lebih advance lagi yaitu uh, 9 dimensi, Lean Construction. Maksudnya tuh gimana Lean Construction tuh? Jadi Lean Construction ini itu fokusnya untuk meminimalkan pemborosan waktu, biaya, dan juga sumber daya gitu ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di setiap pembangunan konstruksinya. Jadi BIM 9 dimensi ini tuh dia itu udah lebih kompleks lagi. Dia menggabungkan tadi yang dari 3 dimensi sampai 8 dimensi itu dia gabungkan dan juga dia efisienkan gitu. Jadi dia eh, semuanya ditekan, mulai dari biayanya ditekan, waktunya ditekan, sumber daya yang ditekan, tapi hasilnya maksimal. Itu yang dimaksudkan dengan construction di BIM 9 dimensi.
Dimensi terakhir di BIM yaitu 10 dimensi, dia itu memperhitungkan aspek sosial dan ekonominya. Maksudnya gimana? Jadi BIM 10 dimensi ke-10-nya itu mengintegrasikan elemen sosial dan juga ekonomi untuk memastikan bangunan itu sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa proyek konstruksi yang kita lakukan ini itu sebenarnya itu ada sebenarnya manfaatnya itu terasa oleh masyarakatnya dan juga berkelanjutan baik secara sosial maupun ekonomi. Kan sekarang banyak ya teman-teman kita lihat misalkan ada suatu konstruksi gitu ya, dia bangun perumahan, tapi perumahannya itu akhirnya terbengkalai. Karena apa? Misalkan banyak yang dia itu nggak memperhitungkan misalkan wilayahnya. Kalau misalkan kontraktor itu kan biasanya dia cuma memperhitungkan uh, daerahnya itu nanti uh, dia akan meratakan daerah itu sesuai dengan tingginya atau elevasi daerah-daerah sekitarnya, tanpa dia memperhitungkan bahwa nantinya uh, itu tuh sebenarnya lokasinya itu lokasi banjir gitu. Setelah diratakan pun nanti akan tetap banjir karena memang aluran aliran airnya itu memang mengarah ke daerah itu gitu. Jadi ketika bangun perumahan gitu, ternyata perumahan itu waktu waktu hujannya besar, lebat, airnya intensitasnya tinggi, akhirnya airnya ngumpul di situ, akhirnya si perumahannya itu eh, kebanjiran gitu ya, bahkan tenggelam gitu. Akhirnya nggak ada yang mau pilih masyarakat, nggak ada yang mau pilih perumahan di situ gitu kan, akhirnya terbengkalai, jadinya nggak ada kebermanfaatan untuk masyarakat di sekitarnya. Makanya kenapa setiap proyek itu kita perlu juga ya untuk integrasikan antara eh, konstruksi yang akan kita bangun dengan model, baik itu model, kalau teman-teman mungkin tahu sistem referensi bumi yang kita pakai, dan juga eh, bagaimana sih aliran air di daerah itu gitu ya. Kemudian juga elevasi daerah itu gimana. Jadi kita perlu memastikan hal itu sebelum kita melakukan konstruksi. Jadi jangan sampai konstruksi yang udah kita bangun itu nantinya justru nggak ada manfaatnya untuk masyarakatnya. Jadinya sia-sia gitu. Oke, selanjutnya kita move on ya dari uh, dimensi perbim-biman ini. Kita move on ke sebenarnya gimana sih pemerintah mengatur tentang penggunaan BIM. Sebenarnya penggunaan BIM ini itu banyak ya teman-teman bisa teman-teman baca gitu ya. Banyak banget yang udah mulai eh melirik BIM gitu ya, karena pastinya kita menuju ke yang lebih advance lagi ya dalam berbagai hal. Nah, BIM ini kan udah mulai advance. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini mulainya itu mungkin kita baru mulai dari 2018 gitu ya sampai sekarang. Dan juga sebenarnya teman-teman penggunaan BIM itu untuk koreksinya gitu ya, itu belum terlalu detail untuk saat ini ya. Jadi eh, karena memang satu engineer-nya kurang, kemudian juga masih kurang berkembang. Jadi pemerintah juga masih bertahap gitu ya. Kita masih uh, pemerintah masih bertahap untuk memberikan kebijakan-kebijakan terhadap si BIM ini gitu. Tapi sebenarnya uh, setiap peraturan itu kan juga pasti akan nantinya akan meningkat gitu ya. Pasti lama-kelamaan dia akan lebih teliti, lebih tingkat akurasinya lebih tinggi, pasti gitu. Kan karena juga sebenarnya teman-teman kalau teman-teman bisa cek gitu ya di Google Earth gitu, untuk negara-negara yang udah negara-negara maju, contohnya kayak Amerika Serikat, kayak Singapura gitu ya, itu mereka bahkan di Google Earth itu udah BIM gitu teman-teman, udah kita tuh
misalkan buka Google Earth gitu ya, kalau misalkan kita di Indonesia gitu, kita uh, baru sampai di jalan. Di jalan lihat kanan kiri, depan belakang gitu kan ya, muter gitu kan ya street view-nya. Tapi kalau di negara-negara maju itu teman-teman, jadi di bangunan gitu ya, misalkan di mall, kita bisa masuk ke dalam mallnya. Bahkan jadi itu kalau misalkan kita udah bisa masuk ke dalam suatu bangunan itu pasti bukan hanya integrasi dari sekedar foto gitu ya. Kalau misalkan kita di jalan itu kan hanya menggunakan foto gitu ya, foto yang diambil dari, kalau teman-teman tahu mungkin kalau Google Maps gitu ngambilnya kan pakai mobil, kemudian dia ada foto yang di atas mobilnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa sampai masuk ke dalam gedungnya, artinya itu sudah pakai BIM gitu ya, integrasi antara eh, model dan juga informasinya. Dan sebenarnya di tadi yang saya ceritain yang bagian di Google Earth itu kita bisa masuk ke dalam bangunannya, eh, itu sebenarnya ada informasi yang terkandung di dalamnya. Tapi eh, sebagai masyarakat umum itu kita nggak bisa akses informasi-informasi itu ya teman-teman, apalagi itu di negara-negara yang negara-negara maju yang mana itu adalah suatu privasi yang mereka jaga gitu ya. Tapi kemunculan ini tuh kita melihat di Singapura bisa masuk ke dalam gedung gitu ya, bahkan eh, kita jadinya kalau misalkan kita mau jalan-jalan mau ngeliat, kita mau nginep di hotel A, kita bisa langsung lihat dari Google Earth aja gitu ya teman-teman. Apakah sebenarnya eh, foto-foto yang kita pesen di suatu aplikasi gitu sesuai atau enggak sih di dalam itunya ya, di aslinya kita bisa lihat dari Google Earth. Jadi eh, negara-negara maju itu dia punya kebijakan yang sudah lebih advance lagi gitu ya. Pastinya, dan harapannya juga pasti nanti kebijakan di Indonesia itu juga lebih berkembang nanti ke depannya. Nah, kebijakan itu juga punya standar ya. Kalau misalkan ini itu kan adalah standar panduan manajemen informasi. Itu kita pakai ISO ya, berbagai ISO kita punya ya teman-teman. Kalau ISO ini itu istilahnya, kalau secara umumnya ISO itu bisa kita sebut UUD-nya gitu ya. Jadi kemana kita ngacu itu ke ISO gitu. Jadi kalau di BIM itu pakainya ISO-nya itu 19650. Itu tuh apa? Isinya si ISO nomor ini tuh apa? Jadi isinya itu adalah serangkaian standar internasional yang dirancang untuk memfasilitasi pengorganisasian dan pengelolaan informasi di seluruh siklus hidup aset di BIM-nya. Nih ya teman-teman ya, di ISO aja itu nyebutnya adalah siklus. Jadi diingatkan kembali bahwa BIM itu bukan hanya hasil modelnya, tapi dia itu adalah suatu siklus keberlanjutan hidup si bangunannya itu. Nah, ISO ini teman-teman terbagi lagi menjadi 5 gitu ya. Istilahnya ini teh pasal-pasalnya gitu ya, mungkin ya. Pasal satu gitu ya. ISO satu itu dia menguraikan tentang apa sih? Salah satunya itu tentang prinsip, konsep, dan juga terminologi. Jadi di ISO 19650 yang pertama, itu dia ngejelasin tentang konsepnya BIM itu tuh gimana sih, definisinya itu apa. Jadi biar kita tuh nggak salah tafsir, nggak salah kaprah. Jadi dia menjelaskan kaidah-kaidah si BIM-nya gitu. Yang keduanya apa? Yang keduanya itu dia tentang detail proses manajemen informasi yang ada di BIM-nya. Nah, berarti kan artinya apa? Artinya BIM itu bukan hanya modelnya aja. Artinya dia ada manajemen informasi di dalamnya. Contohnya seperti apa? Di ISO 2 itu eh, pengiriman aset termasuk desain, konstruksi, dan juga commissioning gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini dia menjelaskan mengenai operasional si asetnya. Setelah di manajemen informasinya, nah di dalam BIM itu kan ada asetnya. Nah, bagaimana aset-aset itu beroperasi gitu ya setelah si konstruksinya itu terbangun.
gimana sih aset-asetnya itu bakal beroperasi, meliputi dari pemeliharaan yang tadi sudah disinggung, kemudian renovasi mungkin kita namanya bangunan ya, kita pasti ada eh, renovasi-renovasi yang dilakukan terhadap bangunan itu ketika mungkin nanti waktunya emang udah waktunya nih untuk maintenance, dia udah sekian tahun mungkin dia udah nggak layak gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman banyak sadar di beberapa bangunan gitu ya, banyak bangunan-bangunan yang udah nggak kepake. Nah, itu tuh memang uh, beberapa bangunan itu tuh memang dinonaktifkan gitu ya, teman-teman. Jadi bangunan-bangunan ini itu memang udah nggak layak gitu. Jadi daripada dia menimbulkan nantinya uh, terkait keselamatan, jadi lebih baik dinonaktifkan gitu ya. Jadi kan dia juga punya suatu konstruksi itu kan juga punya lifetime ya teman-teman ya. Jadi ketika dinonaktifkan pasti nanti dia akan entah itu di rebuild atau kita membangun bangunan yang baru gitu. Kemudian di ISO yang keempat ngejelasin tentang apa? Yang keempat itu tentang standar pengelolaan si fasilitasnya itu. Jadi yang keempat ini dia itu memberikan definisi lagi nih mengenai proses dan kriteria untuk pertukaran informasi. Jadi dia akan memastikan manajemen data ini tuh manajemen datanya itu tuh bisa gitu ya, bisa digunakan di dalam BIM ini dan juga diaplikasikan di konstruksinya. Yang terakhir, yang kelima yaitu dia akan membicarakan mengenai keamanan informasinya. Jadi kan kalau tadi kita itu bicara terkait uh, BIM model 3D, kemudian informasinya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita juga bicara mengenai mudahnya kolaborasi antar beberapa stakeholder dalam pembangunan menggunakan BIM. eh, Kalau di ISO 5 ini dia cybernya gitu ya. Jadi gimana si keamanan informasinya itu bisa terjaga gitu ya. Jadi dia itu menentukan prinsipnya itu gimana dan syarat-syaratnya untuk manajemen informasi yang berwawasan keamanan untuk melindungi data. Jadi kan pasti kalau misalkan kita bangunan itu kan tidak bisa kita share ya teman-teman ya. Pekerjaan bangunan itu nggak bisa dengan mudah kita berikan ke orang lain gitu ya, karena itu merupakan suatu privasi instansi ataupun itu kerahasiaan gitu ya. Takutnya nanti ke depannya ada apa suatu masalah, kemudian bahkan misalkan kita konstruksi di pemerintahan gitu ya, itu tuh kita nggak boleh sebarluaskan teman-teman ya, baik itu cuma secara omongan gitu. Karena nantinya eh, mungkin ada ruangan-ruangan yang itu ada suatu rahasia gitu ya. Jadi eh, orang di luar itu nggak boleh tahu di mana lokasi ruangannya gitu, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita ke tingkat eh, kedetailan atau tingkat akurasi yang dimiliki oleh BIM gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang udah biasa pakai model 3 dimensi gitu ya, itu kan teman-teman pasti kenal namanya level of detail mungkin ya. Level of detail. Kalau level of detail itu teman-teman hanya digunakan untuk kedetailan di modelnya aja, model 3D-nya gitu ya. Kalau level of detail yang contoh level of detail. Level of detail itu kan yang kalau level of detail satu itu dia cuma hanya berupa titik atau line. Terus meningkat lagi advance level of detail 2 itu dia udah berbentuknya kotak persegi. Kalau tingkat yang level of detail yang ketiga dia udah bentuknya kubus. Level of detail yang keempat dia bentuknya udah ada atapnya kalau misalkan rumah tuh gitu. Tapi kalau di BIM, karena BIM itu kan tadi adalah kolaborasi atau gabungan dari eh, model 3D dan juga informasi. Jadi yang dipakai level of detail levelnya itu adalah development. Kenapa development? Artinya development itu adalah informasi dan juga uh, gabungan dari level of detail dan juga level of information gitu ya. Nah, level of development itu juga sama kayak level of detail, itu terbagi lagi dari 5
lima tangga gitu ya, semakin tinggi, semakin detail, level of detailnya 100. Artinya apa? Artinya dia itu hanya desain konseptual gitu. Dia cuma hanya bentuk konsepnya aja. Kalau yang level of development yang 200, desain skematik dengan perkiraan geometri dan beberapa informasi non-geometrik. Artinya desainnya itu hanya kotak, kemudian informasinya hanya luas gitu. Kemudian LOD 300, desainnya sudah terperinci dengan geometri dan sifat-sifat yang lebih spesifik. Jadi kalau LOD 3 itu dia modelnya udah 3D. Kemudian udah mulai ada informasi-informasi di dalamnya. Naik lagi ke LOD 350. Desain model 3D-nya udah lebih disempurnakan lagi. Udah ada didefinisikan antarmuka yang mendetail di antara sistem bangunan. Kemudian naik lagi ke LOD 400. Dia udah ada detail fabrikasinya dan juga perakitan. Ditambahkan lagi informasi yang tepat untuk konstruksinya. Artinya apa? Artinya model 3D-nya dia udah, kalau untuk level 400 ini teman-teman, model 3D-nya itu udah as-built. Artinya apa udah as-built? Artinya dia udah sesuai dengan bangunan yang aslinya, yang mau dibangun gitu ya. Dia udah sesuai, kemudian udah ada detail fabrikasi. Artinya apa? Artinya informasi bahan bangunannya itu udah tercantum di dalam model 3D-nya itu. Jadi misalkan kalau di LOD 400 itu model 3D-nya udah sesuai dengan bangunan aslinya. Kemudian detail seperti batu batanya, kemudian cat, kalau misalkan lantai mungkin keramik gitu ya, itu udah ada gitu. Kalau LOD 500 itu secara singkatnya dia udah, kalau misalnya kita pekerjaan konstruksi, dia udah di ACC sama si kliennya. Jadi LOD 500 itu dia udah matang gitu ya, udah perfect gitu, dia udah di ACC gitu. Nah, dari tadi ngomongin LOD, emangnya kenapa sih kok LOD ini itu dibahas di dalam BIM? Karena dia pastinya meningkatkan eh, kejelasan ya, dan juga cara kita berkomunikasi, menjelaskan terkait apa yang mau kita bangun gitu ya. Semakin tinggi LOD-nya akan lebih detail penjelasan yang akan kita berikan terhadap klien kita, kemudian juga akan kita lebih mudah komunikasinya karena visual visual yang kita berikan itu sangat jelas gitu teman-teman ya. Yang kedua, konsistensi di seluruh fase proyek. Tadi kan disampaikan bahwa BIM itu bisa menunjukkan bagaimana kita penjadwalan dan juga manajemennya nanti ya. Semakin tinggi LOD-nya, artinya kan nanti kalau misalkan LOD-nya tinggi, dia punya manajemen, dia benar punya manajemen fasilitas, dia bisa ada schedulingnya, dia bisa ada kuantitiesnya. Nah, itu bisa membantu dalam proyek kita. Yang ketiga, presisi dalam desain dan konstruksi. Artinya apa? Ketika kita membangun dengan LOD yang semakin tinggi, kita akan punya visualisasi model itu yang sangat detail gitu ya. Jadinya ketika kita uh, ketika kita bangun di kenyataannya itu tuh udah presisi, udah tepat gitu ya. Baik dalam segi ukuran maupun bentuk. Yang keempat, kolaborasi yang efisien karena uh, semakin tinggi LOD di dalam BIM itu nanti kolaborasi itu akan lebih mudah ya. Jadi nggak, ketika kita kerja bareng-bareng sama stakeholder yang lain, nggak banyak pertanyaan-pertanyaan kok yang ini gimana, karena LOD-nya semakin tinggi akan lebih jelas yang kita sampaikan gitu kan. Jadi kolaborasinya itu lebih mudah dan lebih efisien. Selanjutnya itu optimalisasi sumber daya. Ketika eh, kita mendesain BIM dengan LOD yang tinggi kan itu artinya ini ya teman-teman, artinya eh, yang kita bangun itu udah jelas gitu ya. Udah jelas artinya nantinya ketika pembangunan itu berjalan, kita tahu nih sumber daya yang akan kita gunakan itu gimana. Itu juga dibantu nanti dengan manajemen yang ada di schedule dan di quantities. Jadi itu bisa mengoptimalisasi
sumber-sumber daya yang teman-teman pakai saat konstruksi itu berjalan. Yang keenam itu perencanaan proyek dan estimasi biaya. Ini tadi udah saya sampaikan juga ya, terkait perencanaan proyek dan estimasi biaya, pakai scheduling dan juga quantities. Kemudian yang ketujuh, adaptasi dan fleksibilitas. Semakin tinggi LOD-nya, itu akan lebih mudah beradaptasi. eh, Siapapun akan lebih mudah beradaptasi karena kita akan lebih mudah mengerti arti konstruksinya. Setiap detailnya kita akan lebih jelas gitu ya. Dan juga akan lebih fleksibel. Jadi ketika kita semakin detail menggambarkan atau memvisualisasikan suatu hal, itu kita tentunya pasti akan lebih fleksibel ya ketika kita mengimplementasikan di kenyataannya gitu ya. Nantinya ketika di proses konstruksinya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa BIM itu punya informasi gitu ya. Nah, jadi informasi pun dia punya level-levelnya dari 1 sampai 5, dari 100 sampai 500 gitu ya. Nah, dimulai dari yang pertama itu informasinya non grafis minimal. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau LAD 1 itu cuma punya garis, ya kan informasinya teh cuma panjangnya aja gitu ya. Kalau naik LOD-nya 200, informasinya non grafis dasar. Udah meningkat ke luas. Kemudian naik lagi ke LOI-nya 300 gitu ya. Itu teman-teman bisa eh informasi informasi non grafis yang terperinci, termasuk spesifikasi dan data kinerja. Naik lagi ke yang ke 400 yaitu informasi non grafis yang komprehensif untuk fabrikasi dan instalasi. Nah, LOD 400 ini teman-teman, dia udah ready untuk kita melakukan fabrikasi dan juga instalasi kita di lapangannya. Jadi informasi di tingkat 400 ini itu eh, akan sangat bermanfaat ketika kita nanti instalasi dari desain kita menuju realnya gitu ya. Kalau LOI 500 itu dia udah informasi yang ada di S-Build. Artinya dia udah lengkap gitu ya, semuanya udah ada manajemen fasilitasnya. Seluruh manajemen mulai dari quantity, schedule, kemudian eh, manajemen fasilitas itu sudah ada informasinya dan itu tercantum di bukan bukan di model bukan di model yang cuma 2 dimensi gitu ya atau model 3D yang dasar, tapi dia udah di model model yang S-build-nya gitu yang udah mirip sama aslinya. Nah, selanjutnya ini mengenai keberlanjutan dalam konteks pengelolaan bangunan. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan kita pemanfaatan BIM, kita mengintegrasikan antara model dan juga informasi, pastinya penggunaan sumber daya kita bisa kontrol gitu ya teman-teman. Jadi kita lebih efisien dalam uh, proyek kita gitu. Kemudian kemudian meminimalisasi dampak lingkungan. Karena tadi kita bisa melakukan simulasi ya, kita juga bisa memperhitungkan dampak sosial atau dampak di kawasan itu terhadap bangunan kita itu gimana sih. Nah, kalau dampaknya buruk, kita bisa meminimalisasi ya teman-teman. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan yang mendukung kehidupan bangunan lebih panjang. Karena BIM itu kan tadi bukan cuma modelnya aja bangun selesai. Jadi dia jauh hingga ke pemeliharaan bahkan hingga regenerasi dari si bangunannya. Jadinya dia bisa untuk sustain ke depan pakai BIM gitu ya. Daripada misalkan sketch di 2 dimensi gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tahapan ini implementasinya ya, tahapan penggunaan BIM dalam proyek. Jadi kalau misalkan kita di project itu kan pasti kita ini proyek konstruksi ya karena kan BIM untuk konstruksi.
Jadi kita mulai dari desain awal. BIM itu membantu visualisasi bangunan dengan model 3D. Jadi pasti kalau untuk awal kita desain ya, desain, kemudian selanjutnya perencanaan konstruksi. Setelah didesain, nah kita mau bahannya apa, tebalnya seberapa, besarnya seperti apa. Nah itu. Yang ketiga, manajemen konstruksi menggunakan eh, memasukkan informasi untuk eh, manajemen dari waktu dan biaya menggunakan kuantitas dan juga schedule-nya tadi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan bangunan. Untuk BIM ini, dia akan mempermudah perawatan dengan dokumentasi digital yang lengkap. Karena kan BIM, pemodelan 3D-nya itu bukan hanya model bangunannya, tapi juga aset di dalamnya ya. Jadi misalkan teman-teman bikin suatu bangunan, ruangan, kemudian di situ ada misalkan ada eh, ada proyektor gitu ya. Kemudian eh, karena ada dokumentasi yang jelas dan lengkap seperti itu. Kemudian kan proyektor itu kalau di BIM bukan cuma model proyektornya aja ya, tapi dia ada informasinya juga. Proyektor itu mereknya apa, keluar tahun berapa, produksi tahun berapa, dan kalau misalkan jenis ini itu berarti dia tahannya berapa lama atau dia butuh maintenance-nya setiap berapa lama. Jadi itu akan memudahkan di pemeliharaan bangunannya. Kemudian revisi atau renovasi. Jadi BIM memungkinkan penyesuaian lebih mudah di masa depan. Jadi ketika eh, misalnya kita punya bangunan, kita mulai dari desain awal, bangunan menggunakan BIM, sampai akhirnya dia sudah nggak layak, kita bisa bangun lagi, revisi ataupun renovasi, kita menggunakan desain awal kita. Oh, desain awal kita tuh kurangnya di sini. Artinya kita bisa melakukan, misalkan kita simulasi kalau misalnya kita renovasi, renovasi seperti ini, apakah dampaknya akan baik atau dia akan memberikan nanti dampak yang lainnya lagi ke sisi sebelah mananya gitu. Lanjut lagi teman-teman, eh, tentang keunggulannya. Di sini keunggulannya akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi keunggulan yang pertama itu penghematan biaya dalam pemeliharaan. Jadi kenapa bisa penghematan biaya dalam pemeliharaan? Yang pertama, BIM bisa membantu melacak aset. Nah, jadi di dalam BIM, teman-teman itu, misalkan kan kita bangun nih bangunan, misalkan ruangan isinya full set, teman-teman ya. Ada lemari, meja, kursi, kasur, AC gitu. Nah, ketika pemeliharaan, teman-teman itu bisa langsung lacak asetnya. Misalkan teman-teman mau lacak si AC gitu ya. Misalkan teman-teman punya eh, di gedung apartemen. Nah, teman-teman mau lihat nih AC mana sih yang udah nggak layak atau butuh maintenance gitu ya. Teman-teman bisa langsung query gitu ya. Teman-teman bisa langsung cari di BIM dan langsung ditunjukkan mana sih misalkan AC yang udah nggak layak, butuh renovasi, butuh pembaruan gitu ya. Itu teman-teman bisa sesimpel itu gitu. Dan juga BIM bisa memberikan warning gitu ya ketika suatu aset itu udah nggak layak gitu ya. Jadi dia bisa memberikan warning. Oh, yang ini nih udah 5 tahun nih, udah nggak layak, udah harus diperbarui atau harus di maintenance gitu. Yang kedua, merencanakan perbaikan. Jadi karena BIM itu kan bisa mensimulasikan apa yang akan terjadi pada bangunan itu ya. Jadi teman-teman makanya disebutkan mengapa BIM itu bisa merencanakan perbaikan karena dia itu bisa memberikan simulasi apa yang akan terjadi di bangunan itu apakah buruk atau baik. Misalkan teman-teman mau renovasi, itu bisa teman-teman simulasikan dulu di BIM gitu. Selanjutnya mengurangi downtime gitu ya, jadi keterlambatan-keterlambatan gitu. Itu bisa teman-teman minimalisir kalau misalkan teman-teman project konstruksinya itu pakai BIM. Next, itu ada
Teman-teman kalau pakai BIM bisa optimasi bahan dan sumber daya. Maksudnya gimana? Yang pertama itu perhitungan jumlah bahan lebih akurat. Karena teman-teman itu kalau di BIM, teman-teman bahkan bisa masukin berapa jumlah, eh misalkan teman-teman bangun dinding. Kan kita punya peraturan ya kalau di PU itu, kita punya peraturan misalkan per meter perseginya itu eh berapa gitu kan kuantitinya. Jadi teman-teman bisa perkirakan jumlahnya itu bahkan per meter perseginya gitu. Jadi kenapa itu bisa akurat? Nah, karena teman-teman bisa menghitung keakuratan itu jumlah bahannya, jadi itu akan berdampak pada limbah konstruksinya. Jadi limbah konstruksinya itu akan lebih sedikit sehingga teman-teman tuh dari awal bisa, oh berarti kalau mau bangun ini pesen pesen bahan-bahannya tuh harus segini, harus banyak ini. Jadi tepat gitu ya. Jadi nggak ada nanti yang terbuang kayak pasir sisa gitu ya, itu nggak ada. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi risiko proyek. Nah, ini maksudnya gimana? Yang pertama yaitu identifikasi sejak dini. Jadi BIM itu bisa mengidentifikasi potensi-potensi atau masalah lebih awal dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, BIM juga bisa membuat kolaborasi yang lebih baik. Jadi karena BIM itu kan idea eh, mendesain konstruksi, terus itu bisa diakses dengan berbagai platform gitu ya. Jadinya kolaborasinya lebih baik. Kalau identifikasi dini tadi itu kita bisa melakukan simulasi sehingga bisa mengurangi risiko dari proyek kita gitu ya. Baik itu bukan hanya risiko keselamatan kerja ya, tapi juga risiko kerugian, misalnya kerugian dari bangunannya gitu. Karena kan banyak ya kita pernah jumpai juga beberapa eh, konstruksi yang tiba-tiba rubuh ternyata karena ternyata bangunannya itu dia ada nggak tepat gitu ya. Bahan-bahannya tuh ada yang dikurangi, ini yang dikurangi, sementara beban bangunannya itu tidak sesuai dengan kekuatan si bangunannya gitu. Selanjutnya yaitu penggunaan energi yang efisien. Ini maksudnya gimana? Yang pertama yaitu analisis energi di tahap desain. BIM itu dia memungkinkan simulasi untuk mengukur kebutuhan energinya. Jadi energi apa? Energi untuk membangun konstruksinya itu. Ketika kita mendesain suatu konstruksi, kita itu bisa uh, memperhitungkan energi itu kan bukan cuma misalkan dari kita mau bangun, kita butuh misalkan kayak kita butuh tenaga kerja, itu kan energi teman-teman ya. Nah, kita bisa mengukur itu gitu. Jadi apakah energinya tuh kalau misalkan BIM kan kita bisa analisis dari quantity dan juga schedulingnya. Berarti kalau schedulingnya segini, kita butuh energi untuk apa kerjanya berapa gitu kan. Selanjutnya itu pengaturan pemeliharaan. Menggunakan BIM, energi bangunan dapat dikelola lebih efisien selama pemakaian. Jadi kita kan bisa scheduling, kita juga bisa menentukan quantity. Jadi kita tuh bisa uh, mengurangi energi dengan hasil yang maksimal gitu. Makanya itu disebut efisien. Selanjutnya teman-teman, ini tuh contoh implementasi dari Project BIM ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah project model 3D-nya, model 3D suatu bangunan gitu ya. Dan yang sebelah kanan ini adalah informasinya. Jadi informasi ini adalah informasi semantik ya teman-teman. Jadi sebelum informasi semantik ini pasti kita punya atributnya. Atributnya itu kalau misalkan kasusnya seperti ini, itu contohnya atributnya adalah mulai dari
harga penilaian penilaian harga bangunannya ya. Penilaian harga bangunan itu artinya apa? Jadi eh, data perhitungan yang di kanan ini itu diperoleh dari perhitungan dari awalnya banget itu adalah harga per meter persegi bangunannya, kemudian meningkat jadi per ruangan, meningkat lagi jadi satu bangunan, akhirnya kita bisa hitung total biayanya. Nah, ini juga salah satu lain lagi adalah contoh project di BIM, penggunaan BIM dalam model 3D, modelnya itu RIG ya, RIG di pertambangan dan perminyakan ya. Jadi ini tuh modelingnya itu sangat akurat ya teman-teman ya. Untuk per pipanya gimana ukurannya karena beda pipa itu cuma milimeter. Jadi kita harus benar-benar akurasinya harus tinggi gitu ya. Belum lagi mengenai tentang baut-baut yang terpasangnya gitu. Jadi kita harus sesuai karena nantinya ini kan akan dijadikan sebagai acuan untuk maintenance. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau akurasinya itu nggak tinggi, itu pasti akan eh, kurang bermanfaat nantinya ya buat si project ini. Nah, kita akan membahas tentang BIM dan keberlanjutan. Sebenarnya gimana sih nantinya tuh ke depannya tuh apakah BIM ini tuh emangnya bakal digandrungi gitu ya? Atau justru mungkin orang-orang ah BIM mah ribet gitu ya, BIM mah kompleks gitu. Jadi akan ditinggalkan. Enggak ya teman-teman ya. Jadi justru BIM itu akan lebih nantinya akan lebih berkembang ke depannya pastinya karena berbagai kebutuhan juga yang kita eh, butuhkan gitu ya. Jadi solusi dan trennya itu untuk di masa depan yang sustainable. Yang pertama itu cloud computing. Artinya gimana? Menggunakan BIM di cloud itu lebih mudah untuk diakses dan diperbarui. Jadi ketika kita melakukan suatu project ya teman-teman, project konstruksi gitu misalkan. Nah, ketika kita kalau misalkan kita belum pakai BIM, kita masih konvensional, ketika kita akan berkoordinasi mengenai proyek itu, mengenai konstruksi itu, pasti kita akan harus uh, kumpul lagi gitu ya dengan berbagai stakeholder, harus menyesuaikan lagi tempat, kondisi dan sebagainya. Kemudian kita juga bawa desain yang tercetak gitu ya. Kalau misalnya kita pakai cloud computing di BIM, BIM itu kan pakai cloud computing ya. Nah, itu aksesnya lebih mudah. Kemudian juga eh, jadinya kita dari berbagai stakeholder dalam suatu project itu bisa langsung kontribusi di situ gitu ya teman-teman. Jadi itu kenapa cloud computing itu diperlukan di BIM. Selanjutnya mengenai AI dan machine learning. Ini sangat berkembang dan tren banget saat ini ya AI dan machine learning. Nah, ini tuh maksudnya gimana sih? Kok AI dan machine learning digunakan untuk BIM? Nah, sebenarnya kan kalau AI itu ya teman-teman, dia itu tuh konsepnya adalah AI itu bekerja menggunakan data yang dia punya gitu kan. Jadi ya hasil dia mengolah data itu dari yang dia punya doang gitu. Jadi sekarang ini tuh karena perkembangan AI yang cukup cepat ya, kenapa ini tuh jadi salah satu solusi dan tren juga untuk BIM juga, karena proses yang dilakukan AI dan machine learning itu cepat gitu teman-teman ya. Cepat dan mudah. Tapi tetap harus ada pemantauan terhadap AI dan machine learning ya teman-teman. Karena sebenarnya banyak penyimpangan yang muncul dari AI dan machine learning karena eh, keterbatasan data dan informasi yang mereka punya gitu. Nah selanjutnya ini adalah gimana sih sebenarnya pemodelan BIM itu tuh secara desainnya tuh gimana sih? Jadi ini saya akan menyampaikan terkait pemodelan desain bangunan berbasis BIM menggunakan Autodesk Revit, tapi ini secara ini aja ya teman-teman ya, secara
uh, praktisnya aja gitu ya, nggak terlalu kompleks, nggak terlalu detail. Jadi biar teman-teman mungkin bisa bilang ini dasar-dasarnya banget aja gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin proyek baru, salah satunya itu bisa pakai Autodesk Revit. Kenapa Revit? Nah, karena di Revit itu teman-teman bisa langsung connect gitu ya, model 3D-nya teman-teman bisa langsung teman-teman konekin dengan schedule dan juga quantities yang teman-teman inginkan atau yang klien inginkan gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana dan dasar dan juga praktis gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa implementasiin juga, teman-teman bisa coba kalau misalkan teman-teman punya aplikasinya. Yang pertama itu dasar teman-teman buat proyek baru, new project, teman-teman atur unit projectnya. Atur unit project ini artinya teman-teman eh, satuannya ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman biasa, aku biasa pakai kalau misalkan bikin project itu pakai meter, ya teman-teman monggo pakai satuan meter gitu ya unitnya. Kalau misalkan yang biasa aku pakainya senti, monggo pakai senti. Biar teman-teman tuh mudah. Misalkan kayak teman-teman melihat, misalkan teman-teman bikin eh, bangunan 2 lantai. Itu aja kan teman-teman butuh jarak ya antar satu lantainya itu tingginya berapa gitu kan. Nah, biar gampangnya teman-teman bisa atur unitnya dulu. Yang kedua, menyiapkan level-levelnya. Kalau teman-teman bisa mau bikin di berapa level gitu. Kemudian langsung teman-teman bisa bikin langsung struktur dindingnya. Habis dinding, teman-teman juga eh bisa langsung ke lantai. Setelah itu teman-teman bisa ke tangga, ditambahkan aset ya, aset kayak kursi, meja dan sebagainya. Kemudian baru teman-teman bisa tambahin atribut dan atribut material dan juga eh harganya. Maksudnya ini adalah quantities dan schedule tadi ya teman-teman ya. Maaf Kak, maaf saya potong ya Kak. Iya, Waktu penjelasannya tersisa 15 menit lagi ya Kak. Soalnya kita masih ada sesi tanya jawab lagi Kak. oke, ini udah selesai sih sampai sini. Oke Kak. Eh apakah masih bisa untuk tutorial singkat atau gimana? Iya bisa Kak, ada 15 menit waktu Kak. Oke, ini saya coba tunjukin tutorial di aplikasi Revit-nya ya. Jadi gini teman-teman, untuk yang udah jadinya tuh kayak gini. Ini model 3D-nya, teman-teman bisa lihat ya, ini eh, contoh bangunan 4 lantai beserta aset di dalamnya. Kemudian ini teman-teman bisa lihat linknya. Nih, ini yang saya sebut tadi schedule dan quantities-nya. Teman-teman bisa lihat quantities-nya. Ini ngelink ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ya, ini contoh quantities-nya. Kemudian saya, karena waktunya terbatas, eh, ini kita coba langsung ini ya. Eh, ini tadi ini tutorial singkat dasar-dasar untuk bikin BIM. Itu teman-teman bisa buka Revit, kemudian new project ini ya, pilih arsitektural. Ketika masuk, kita bisa tadi kan manajemen, kita bisa dimasuk di manage. Kemudian teman-teman bisa atur unit projectnya. Di sini. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang bahwa teman-teman perlu ini ya, karena nanti kalau enggak bingung. Nah, teman-teman dari sini, ini misalkan ini lantainya ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau eh, lantai dasar, kemudian kita bikin misalkan ini. Oke. Nah, elevasinya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, 400 cm ini apa artinya teman-teman? Artinya jarak antara lantai satu dengan lantai 2 itu kolomnya jaraknya 400 cm gitu ya atau 4 meter. Nah, kalau di BIM, kalau di Revit teman-teman bisa langsung lihat 3D-nya. Ini kan karena belum ada apa-apa ya, jadi kita langsung coba buat di
teman-teman bisa ke sini, kemudian bisa langsung ke wall. Nah, misalkan kayak gini, dia langsung muncul teman-teman 3D-nya ya. Tuh, seperti ini. Nah, ini wall ini teman-teman bisa edit sesuai kemauan teman-teman. Mulai dari eh, teman-teman mungkin mau ketebalannya berapa, mau pakai pasirnya seberapa, teman-teman bisa di situ. Kemudian kita lanjut bisa ke floor. Ini kita bisa langsung ke sini. Nanti teman-teman langsung sama teman-teman nyoba, nah ini floornya. Tuh dia langsung, dia langsung kebentuk. Nah, ini juga teman-teman floornya ini kan kelihatan mungkin abu-abu doang ya. Teman-teman bisa pakai jenis keramik, berbagai macam jenis keramik dan berbagai motif sesuai kemauan teman-teman ya. Jadi menyesuaikan aja teman-teman tuh maunya sesuai yang kayak gimana gitu. Nah, dari sini sebenarnya untuk komponen-komponen misalkan teman-teman mau tambahin window, tambahin apa namanya em, si pintu gitu ya, teman-teman bisa langsung ke sini pasang. Ini juga tetap bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman. Mungkin nggak mau kayu, maunya kaca itu bisa. Kemudian teman-teman bisa misalkan mau ada jendelanya gitu ya, bisa langsung juga. Tuh dia langsung ini ya teman-teman langsung ngelink ke dalam. Tuh. Nah, ketika di em, lantai 2, teman-teman perlu ulangi lagi step yang bagian floor. Jadi ketika di sini, oh dia langsung dua ya teman-teman ininya, langsung 2 lantai. Nah, kemudian tadi mungkin saya suka ulang-ulang mengenai quantities dan schedule ya. Nah, teman-teman bisa di sini. Nah, ini teman-teman bisa, ini judul. Nah, kemudian teman-teman bisa masukin schedule ataupun quantitiesnya di sini gitu. Nah, ini teman-teman, ini ada berbagai parameter yang bisa teman-teman pakai. Tapi kalaupun misalkan teman-teman mau, misalkan teman-teman mau masukinnya, akan mau masukinnya informasinya pajak gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahin parameternya, tambahin sendiri. Misalkan mau pajak, mau apa, terserah teman-teman gitu. Mungkin kalau mau coba silahkan dicoba ya teman-teman. Ya, itu aja sih penjelasan dan juga tutorial sangat singkat ini. Itu aja sih Kak dari saya. Baik, terima kasih banyak buat Kak Dina yang sudah memaparkan materi yang sangat sangat informatif ya buat teman-teman. Eh, Langsung aja ya Kak. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh eh, raise hand atau tulis di kolom chat ya.
Oke, Kak, ini ada pertanyaan tadi, Kak. Sudah dikirimkan oleh peserta atas nama Fahmi. Bagaimana BIM dapat meningkatkan kualitas koordinasi antara arsitek, engineer, dan kontraktor dalam proyek bangunan? Oke, tadi seperti yang udah disampaikan juga ya, kalau misalkan kita saat ini mostly itu kan kalau di proyek bangunan itu kita biasa koordinasi itu ini ya, arsitek, engineer, dan kontraktor. Kita biasa tatap muka gitu kan. Jadi kita mau ngelihat EED. Biasanya kan kita kalau ngebangun itu kan pakai DED. Nah, DED itu nggak bisa kita sharing gitu. Maksudnya nggak bisa kita kolaborasikan. Tapi kalau pakai BIM, misalkan nih si arsitek eh, si arsitek punya desain pakai BIM. Nah, terus itu tuh bisa langsung dikolaborasiin, si engineer tuh juga bisa lihat, kontraktornya juga bisa lihat. Jadi misalkan engineer-nya punya pendapat bahwa eh, oh di bagian sini tuh harusnya tuh seperti ini, harusnya kekuatan ini seperti ini, harusnya mungkin ketebalan yang ininya segini gitu. Nah itu tuh bisa langsung dia bisa langsung membuat itu di satu platform yang menggunakan BIM itu. Jadi eh, biasanya kan kalau misalkan yang kita biasa itu kan misalkan arsiteknya ketemu engineer, nanti dari engineernya dia mau apa mau apa mau apa mau apa, dia baru ubah gitu kan, nanti ketemu kontraktor lagi dia baru ubah lagi. Sementara kalau pakai BIM kita tuh bisa langsung di cloud kita bisa langsung kolaborasi bareng-bareng tanpa kita tuh harus spend eh, spend jarak gitu ya. Jadi kita memutus menghilangkan adanya jarak gitu. Itu sih lebih memudahkan di bagian kolaborasi dan juga koordinasi. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari peserta yang bertanya, dari Fahmi, apakah sudah jelas dari jawaban Kak Dina? Jelas, Kak. Oh ya, sudah jelas, Kak. Eh, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari peserta atas nama Aditya. Kak mau nanya, kan BIM itu siklus hidup ya, sedangkan kita yang mungkin masih awam cuma paham BIM di software design. Jadi apakah BIM itu mulai dari 2D sampai 10D-nya berkaitan dengan software atau softwarenya hanya di beberapa dimensi BIM aja, Kak? 2 dimensi atau 10 dimensi? Itu, Kak, Oke, mungkin, Kak. saya coba jawab ya. Jadi mungkin masih banyak ya teman-teman yang mungkin BIM itu tuh sebenarnya tuh yang kayak gimana sih? Yang mana sih kok ternyata model bangunan 3 dimensi itu bukan BIM ternyata gitu ya. Sebenarnya secara harfiah dan kaidahnya itu sebenarnya siklus ya teman-teman. Tapi banyak banget yang secara simpelnya teman-teman bisa mungkin berangkat dari pengertiannya BIM itu sendiri ya. Building Information Modeling. Jadi ketika ada model 3D dengan informasi di dalamnya, terlebih informasinya itu bukan hanya atribut ya, ini informasi gitu. Ketika ada informasi itu BIM gitu. Tapi secara kaidah yang lebih dalamnya lagi, itu sebenarnya itu adalah siklus hidupnya si bangunan itu gitu. Nah, jadi uh, BIM itu bukan software desain ya. Sebenarnya gini teman-teman, ketika teman-teman pakai software gitu ya, di dalam software itu ada apa? Ada tools kan ya. Nah, tools itu tuh berangkatnya dari mana gitu? Tools itu teman-teman berangkatnya dari uh, model, dari uh, hitungan dasar gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin biasa kalau di software tuh tinggal klik 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 gitu ya. Uh, Sebenarnya di balik itu tuh misalkan teman-teman klik tools itu ada ininya, ada perhitungannya di balik tools itu gitu ya. Jadi kalau dibilang BIM itu software design udah pasti bukan. Jadi apakah BIM itu mulai dari 2 dimensi sampai 10 berkaitan dengan software?
Kalau dibilang berkaitan, pasti berkaitan. Karena kita bikinnya pakai apa ya? Kalau nggak pakai software, kita kan harus istilahnya software itu teman-teman itu cuma casing gitu. Jadi itu tuh cuma wadah kita untuk ngebuat BIM. Jadi itu tuh cuma kalau kita makan itu tuh cuma piring atau mangkok kecil gitunya aja gitu. Jadi itu bukan hidangannya tuh bukan itunya gitu. Nah, jadi kan sebenarnya itu BIM-nya itu softwarenya atau dimensinya atau gimana? Jadi BIM itu tuh modelnya. Modelnya itu BIM. Jadi dimensi yang 2 sampai 10 itu apa? Itu adalah informasi-informasi yang ada di dalamnya. Maksudnya 2 dimensi sampai 10 dimensi itu apa? Banyaknya jumlah, banyaknya dan kompleksnya informasinya itu. Jadi kan ketika 2 dimensi, informasinya cuma luas. Ketika 3 dimensi, informasinya naik jadi volume. Gitu terus ya sampai tadi kan kalau 4 dimensi berkaitan dengan jadi tuh ditambah tambah tambah terus gitu ya. Bukan 2 dimensi hanya untuk luas, nanti 3 dimensi hanya untuk biaya, 4 dimensi hanya untuk eh, apa tadi schedule. Tapi bukan, jadi ketika 3 dimensinya biaya, 4 dimensinya biaya dan schedule, jadi ditambah, 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 ditambah terus gitu. Gitu. Udah cukup jawab belum ya? Ya dari Kak Aditya, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Oh, sudah Kak. Ini ada yang resen. Eh, boleh yang resen bertanya sama Kak Dina? izin bertanya Kak, untuk tadi kan kalau tidak salah pada BIM 5 dimensi atau 6 dimensi itu ada pemeliharaan bangunannya Kak. Itu Betul. untuk software yang digunakan itu apa ya Kak? Dan bagaimana cara penerapannya di lapangan? Oke. Terima kasih Kak. Untuk yang pemeliharaan itu, teman-teman bisa pakai software yang sebelumnya, yang saya jelasin itu pakai Revit. Jadi penerapan di lapangan itu gimana? Jadi kan kalau kita bikin BIM itu detail ya, sampai misalkan tadi bangunan, sampai di asetnya. Nah, misalkan balik lagi tadi asetnya itu misalkan AC gitu ya. Nah, informasi yang ada di BIM itu tuh si AC itu tuh punya informasi yang banyak. Jadi informasinya itu misalkan AC itu eh, dia ada tahun dia produksinya, terus dia berapa PK gitu ya contohnya. Terus dia digunakan untuk luasnya berapa ruangan. Nah, itu kan eh, kita dia dia punya lifetime untuk dia entah itu dia harus diganti atau dia dia harus di maintenance dong. Nah, ketika kamu pakai BIM, misalkan kamu pakai BIM-nya di Revit gitu ya. Nah, itu kamu eh ini apa namanya? Bisa kamu query, bisa kamu eh query itu apa ya kalau istilah ininya ya, istilah umumnya. Kamu bisa cari BIM itu dengan query mana sih eh, AC yang udah nggak layak pakai. Misalkan kalau misalkan di gedung kamu pakainya AC-nya merek A, merek A ini tahannya dengan PK setengah, misalkan tahannya itu cuma 3 tahun. Berarti per 3 tahun eh, ruangan mana aja nih yang pakai pakai AC dengan PK-nya setengah dengan merek ini, kan bisa query dan itu langsung muncul deret di titik-titiknya di ruangan mana yang harus kamu lakukan maintenance atau harus kamu lakukan penggantian si AC itu gitu. Jadi memudahkannya itu. Jadi misalkan juga kalau misalkan kalau bangunan pemerintah itu kan suka ada sidak ya. Nah, itu kamu bisa langsung cek di situ tanpa kamu harus kayak checking ruangan satu persatu gitu ya di lapangan gitu. Baik, terima kasih Kak.
Oke. Eh, oke Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Izin bertanya Kak, apakah pemanfaatan BIM ini nantinya akan ada di pemerintahan dan digunakan bersama antar instansi? Oke. Sebenarnya BIM ini kan juga lagi di sedang dikembangkan ya oleh pemerintah juga seperti BPN, PU itu juga sebenarnya lagi mengembangkan. Cuma karena BIM ini itu kompleks, jadi pengembangannya itu pelan-pelan gitu ya. Kemarin itu ada sebenarnya ada kan kita sekarang udah mulai kadastr 3D ya, udah mulai perlahan ke kadastr 3D. Nah, itu kan penggunaan BIM. Penggunaan BIM yang mana digunakan oleh orang BPN, digunakan juga oleh instansi PU gitu ya. Itu pasti akan digunakan bersama-sama. Terlebih lagi tadi kayak contohnya di Google Earth yang di negara-negara maju kan dia udah pakai BIM tuh. Nggak mungkin ke depannya kita nggak akan maju seperti itu gitu. Jadi itu pasti akan nantinya trennya akan makin ada pasti. Kalau digunakan secara bersama-sama, sebenarnya ini saya juga masih belum tahu ya, karena sampai sekarang pun yang kita ketahui ya, berbagai instansi itu banyak yang punya data yang sama, tapi beda-beda instansi. Misalkan kayak data tanah. Banyak instansi yang punya data tanah. Nah, kenapa sih nggak mereka pakai bersama-sama? Nah, mungkin nantinya BIM bisa dipakai kayak Inageo Portal yang mana satu peta eh, untuk sama-sama gitu kan. Mungkin bisa kayak gitu nantinya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari Kak Risa sudah terjawab pertanyaannya? Oh, sudah Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, boleh. Dari Adelia, izin bertanya Kak, bagaimana terkait dengan informasi yang dapat diperoleh dari BIM tersebut Kak? Informasi yang dapat diperoleh berarti eh, kalau kayak gini berarti bukan informasi yang dimasukkan tapi informasi yang bisa kita ambil gitu kan ya. Iya Kak. Artinya informasi yang bisa kita ambil itu pastinya si informasi semantiknya tadi yang kita dapat dari pengolahan si atribut dari modelnya. Kemudian sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada yang pernah akses Open BIM gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ambil informasinya gitu dan juga model-modelnya. Cuma untuk di Indonesia belum ya untuk Open BIM karena juga eh, keterbatasan banyak keterbatasan lah kalau di Indonesia ini ya eh, untuk eh, pengembangan BIM. Jadi kalau terkait dengan informasi yang didapat itu informasi semantik yang misalkan kayak tadi eh, saya punya data total biaya bangunan. Itu kan artinya informasi yang bisa saya dapat dari BIM. Nah, informasi total biaya bangunan yang saya dapat dari BIM itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari hasil pengolahan data atribut BIM saya, gitu. Jadi, eh, kalau saya punya data bangunan, terus setiap meter persegi saya desain itu saya masukkan atribut harga dari setiap bahannya, itu kan atribut ya. Nah, hasil atribut itu bisa jadi informasi semantik dari BIM saya yang bisa saya peroleh gitu. Contohnya kayak gitu. Oke, dari Kak Adelia, apakah pertanyaan sudah terjawab Kak? Oke, sudah terjawab Kak. Mungkin ini yang terakhir kali ya Kak. Terakhir kali Kak. Dari Kak Fahmi, software BIM apa saja yang saat ini sedang populer Kak dan apa kelebihannya masing-masing? Banyak ya software populer sebenarnya untuk digunakan.
Yang pasti populer pasti Argis ya. Itu populer banget ya pasti buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang di teknik gitu pakai Argis. Karena pengolahan BIM teman-teman juga bisa pakai Argis tapi Argis Pro. Itu teman-teman bisa bisa pakai untuk BIM. Kemudian yang kedua Revit. eh Dua-duanya pakai license. Kemudian untuk aplikasi itu bisa pakai Maptek juga teman-teman. Tapi sebenarnya kalau software BIM teman-teman bisa pakai itu, contoh tiga aplikasi besar ya teman-teman yang eh, terkenal gitu. Kalau teman-teman mau misalkan, kan kalau kita bikin BIM itu biasanya teman-teman ada acuannya kita bikin. Misalkan acuannya itu sketch dari AutoCAD, atau teman-teman bisa pakai point cloud hasil pengukuran laser scanner gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai sistemnya laser scanner, teman-teman nggak bisa langsung masukin hasil hasil scannernya ke Revit. Teman-teman harus olah dulu, baru teman-teman bisa masukin ke Revit gitu. Tapi kalau teman-teman pakai Maptek, teman-teman bisa langsung masukin dan olah langsung di Maptek dan bikin BIM-nya di Maptek gitu. Sama halnya dengan ArcGIS Pro ya teman-teman ya. Itu juga teman-teman perlu perhatikan lagi format-format datanya, karena beberapa software itu dia eh, hanya bisa menginput data-data tertentu, sementara kita kan kalau kayak gitu kan kita pakai berbagai dari berbagai alat ya, atau berbagai mungkin sebelumnya teman-teman olahnya dari aplikasi apa, jadi eh, output format datanya itu bisa beda-beda, dan nggak semua nggak aplikasi dan software itu nggak nerima berbagai format data itu gitu. Oke, baik Kak. Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi Kak? Oke, sudah terjawab Kak. Mungkin buat teman-teman yang belum terjawab Kak pertanyaannya, mungkin boleh bertanya secara pribadi kali ya Kak. Ke Kak Dina langsung, Iya. mungkin bisa bisa hubungin Kak Dina lewat akun Instagram kali ya Kak. Iya, boleh boleh. Soalnya teman-teman pada antusias Kak, karena kan materinya sangat menarik ya Kak, dan sangat informatif buat teman-teman di sini. Mungkin dari Kak Dina boleh diketik Kak akun Instagram atau LinkedIn Kak. Sebentar saya itu ya. Oke Kak. Padahal udah malam ya, tapi banyak yang nanya. Iya Kak. Masih pada semangat berarti para pesertanya Kak. Maaf ya teman-teman karena waktunya eh, udah selesai. Jadi pertanyaannya bisa ditanyakan langsung aja ya ke Kak Dina. Oke, Kak Dina udah share di sini ya teman-teman, LinkedIn. Boleh bertanya kali ya Kak, langsung ke Kak Dina. Iya, boleh. Oke, makasih banyak Kak. Eh, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara. Tadi pemaparan materi oleh Kak Dina juga sangat informatif dan sangat menarik ya. Dan juga dari pertanyaan teman-teman yang juga sangat antusias dan pastinya keren, yang em, bisa menambah wawasan kita semua di sini. Untuk itu, saya selaku MC ingin membacakan beberapa kesimpulan dari pemaparan training malam hari ini. Mungkin saya singkat aja. Eh, dari training kita pada malam hari ini kita belajar bahwa BIM ini atau Building Information Modeling ini eh, dapat
berguna dalam pengelolaan aset bangunan, terutama berkaitan dengan keberlanjutan, di mana BIM ini bukan hanya alat untuk mendesain konstruksi, tapi juga sangat berguna dalam manajemen seluruh siklus bangunan. Dengan BIM juga informasi tentang bangunan, model struktur, sistem, dan pemeliharaannya terintegrasi dalam satu model digital yang mudah diakses dan dikelola.